Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Hidayatullah, biasa dipanggil Linda. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing tentang web development. Pengenalan terlebih dahulu, kita akan belajar dasar-dasarnya, apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang web developer. Yang pertama kita akan pengenalan tentang tools terlebih dahulu. Tools yang akan kita pakai untuk membuat web development itu yang pertama text editor. Tujuannya kita butuh itu karena kita akan mengedit code, membuat code, menulis code itu menggunakan text editor tersebut. Contoh text editor seperti Notepad, kemudian Visual Studio Code, Sublime, dan lain-lain. Cuman dalam kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan Visual Studio Code karena aplikasi ini mempunyai banyak kelebihan seperti plugin dan extension yang dapat membantu kita dalam membuat kode. Kemudian kita membutuhkan juga browser untuk kita melihat hasil dari kode yang telah kita buat. Karena web berbasiskan server, maka kita membutuhkan browser tersebut. Contoh browser seperti Google Chrome, Opera, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Bebas kalian ingin memakai browser apa. Kemudian yang terakhir itu SAMPP. Nah, kita akan mencoba untuk download dan install SAMPP. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja download semua Visual Code, Studio Code, dan SAMPP-nya. Oke, pertama kita cari Visual Studio Code, kemudian kita langsung ke arah download. Nah, di sini kalian bisa pilih sesuai dengan OS yang ada di laptop kalian seperti Windows, Linux, dan Mac. Kali ini karena saya menggunakan Windows, maka saya akan download Windows. Saya sudah download di sini. Kemudian ke SAMPP. Nah, kita tulis SAMPP di browser, kemudian kita download SAMPP. Sama seperti tadi, kita pilih yang terbaru saja. Kemudian sesuai dengan OS-nya juga. Di sini saya menggunakan yang ini, sudah saya download. Setelah di-download, langsung buka filenya yang telah di-download. Kita itu Visual Code dulu. Kita klik, kemudian di sini kita I accept the agreement. Next. Nah, jangan lupa ini dicentang semua. Yang wajib ini dua ini ya. Kalau yang lain itu opsional saja. Kemudian kita next. Kita install. Tunggu sampai selesai. Oke, sudah finish. Ini otomatis terbuka ya. Kemudian kita ini install SAMPP juga.
sama seperti tadi, kalau sampai itu lebih sederhana lagi. Kita tunggu, memang agak lama. Sudah muncul. Nah, ini kita okekan saja warning itu. Dan next. Ini jangan lupa dicentang semua ya. Centang semua, kemudian next. Nah, karena saya sudah ada, jadi nanti dia langsung otomatis terinstall. Kita kasih contoh. File ini ya. Oke, file ini. Nah, nanti otomatis. Nah, kita cancel saja karena saya udah install, jadi kita cancel. Kemudian setelah semua sudah terinstall, cari ini ada masalah. Oke, abaikan saja. Kemudian kita buat folder untuk menyimpan kode tersebut ya. Kita klik kanan, terserah mau di desktop, mau di file C atau file D, bebas. Kali ini kita di desktop agar mudah terlihat. Kemudian kita ke bagian new, kemudian folder. Kita kasih nama bebas, karena di sini ada my website, mungkin kita kasih nama website saja ya. Nah, setelah kita taruh tengah, setelah jadi ini, kemudian agar lebih cepat kita bisa klik kanan di dalam folder tersebut, kemudian kita klik open with code agar dia otomatis terbuka. Oke, sudah otomatis terbuka di sini. Kemudian kita juga akan menggunakan beberapa plugin. Yang paling penting adalah kalian bisa ke bagian sini ya, menu. Nah, di sini ada namanya extension. Kemudian kita cari live server. Nah, di sini live server yang ini ya. Kalian bisa install, nanti otomatis terinstall dan siap digunakan. Kemudian kalian juga bisa install extension yang kira-kira dibutuhkan. Dan di sini banyak sekali. Oke, untuk kali ini kita hanya menggunakan live server tersebut. Terus juga ada rekomendasi juga menggunakan auto rename tag. Ya, tinggal tulis auto rename tag, ini diinstal karena akan memudahkan kita dalam menulis HTML. Oke, setelah pengenalan extension, kita lanjut untuk pengenalan HTML. HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, ini tujuannya untuk membuat struktur di dalam website kita. Ya, kita mulai untuk membuat file HTML. Nah, untuk penamaan filenya itu adalah menggunakan nama index.html. Kenapa menggunakan index? Karena index adalah ketika kita ketika browser mencari sumber file, mencari file di dalam sebuah website, itu yang pertama kali dicari adalah file index, makanya kita harus pakai index. Kemudian kita pengenalan tag, struktur tag ya. Nah,
ini sih untuk awal kita harus tahu untuk membedakan antara ini file HTML atau bukan adalah tag yang namanya doctype HTML. Nah, ini untuk tanda pengenal kalau file ini adalah file HTML. Dan ini namanya tag ya. Nah, tag ini dilapisi atau dikurung oleh kurung siku. Jadi harus ingat kalau kita buat tag kita harus mengkurung siku. Kemudian tag yang pertama dan paling dasar adalah tag HTML. Nah, di sini ada namanya tag pembuka dan ini ada tag penutup. Jadi jangan lupa untuk tag penutup. Bedanya apa? Bedanya kalau di tag penutup ada garis miring. Oke. Kita lanjut. Nah, ini HTML tuh tag ini adalah wajib ya. Kalau tidak ada nanti ada error gitu. Riskan sekali untuk error. Kemudian yang kedua tag head. Nah, tag head itu adalah berisi tentang informasi tentang website tersebut. Biasanya bisa kita masukkan title di sini atau nanti ada sebuah icon di sini. Nah, kita wajib nih head karena nanti juga dia bisa juga menglinkkan atau menyambungkan antara CSS yang nanti kita akan pelajari kepada HTML gitu. Nah, terus yang kedua tag head ada namanya tag body. Nah, tag body ini juga wajib ada di HTML karena dia tuh sebagai konten yang ada di sini. Jadi kalau tidak ada tag body berarti tidak ada kontennya dong gitu. Nah, itu tag dasar dari HTML strukturnya ya. Kemudian kita ke tag-tag yang sering dipakai. Pertama di tag bagian head ada namanya tag title. Nah, title ya. Untuk apa tag ini? Tag untuk menamai ini new tab. Nah, misalkan kita kasih nama my website. Oke, kita save. Nah, kita ingin melihat nih hasilnya gimana. Sebenarnya ada cara yang ini. Caranya kita cari file folder yang kita buat itu. Kemudian kita pencet ini. Tapi itu terlalu lama kan? Nah, bisa seperti ini. Karena itu terlalu panjang, maka kita ada namanya live server. Dia jadi otomatis ketika ada perubahan kode di dalam text editor kita, dia akan berubah langsung gitu. Nah, kita pakai live server saja. Nah, di sini ada kelihatan berubah ya my website. Kemudian selanjutnya kita bisa pasang di bagian sini sebuah icon gitu. Ini yang kita isi di dalam tag ini namanya elemen ya. Jadi ini adalah tag dan di dalamnya itu namanya elemen. Kemudian kita ring. Nah, ini ada namanya tag yang tidak memiliki elemen di dalamnya atau empty element. Jadi dia tidak mempunyai tag penutup gitu. Dia hanya tag satu saja. Nah, di dalam sini ada yang namanya atribut di dalam tag pembuka. Nah, di dalam atribut ini ya tujuannya untuk banyak. Dia bisa melingkan, dia juga bisa menstyling, bisa juga menamakan dengan kelas, dengan ID. Nanti kita akan pelajari. Ini namanya atribut. Nah, di atribut ini strukturnya sebenarnya mudah. Hanya ada properti, name, properti ya. Kemudian ini adalah value-nya. Nah, jadi hanya itu. Dan value-nya biasanya kebanyakan dibungkus dengan tanda petik. Oke. Nah, kemudian kita cari dulu ya. Sini saya udah download nih. Misalkan nih pakai Twitter ya. Oke, ini
taruh sini dengan gampang saja dengan di drag and drop. Kemudian kita tulis. Nah, rel ini apa? Rel ini relationnya itu, kemudian href ini adalah hyperlink reference. Hyperlink itu adalah melingkan gitu, jadi menyambungkan di teksnya itu mana nih yang ingin kita sambungkan. Nah, pakai hyperlink reference atau href. Nah, kita tulis sini. Nah, itu udah ada otomatis. Kita klik. Oke, kita save. Oh iya, belum berubah. Sepertinya ada yang salah. Kita tulis dulu link. Oh iya, nah ini. Pakai ini ya. Jadi kita tulis tag-nya apa, terus kita bisa milih. Itu misal CSS atau icon. Jadi nggak usah kita nulis manual, itu kan lama gitu. Nah, ini muncul nih. Betul sekali ya. Seperti itu. Kemudian ada tag lain lagi. Tag link juga, cuman atributnya beda. Untuk melingkan antara HTML dan CSS. Namanya link CSS. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kita bisa membuat CSS dengan kita apa saja karena kita belajar HTML dulu. Oke, yang bagian head kira-kira segitu aja tagnya. Kemudian lanjut ke body. Itu banyak sekali, ada namanya paragraf dan heading. Kita belajar paragraf dulu, namanya itu tag P. Nah, ini kita bisa masukkan sebuah tulisan. Misalkan ini paragraf. Maaf ya kalau tulisannya misalkan salah, pakai paragraf. Nah, seperti ini. Kita juga sebenarnya tidak harus menulis tag paragraf di dalam body. Kita menulis teks misalkan ini tulisan, ini sebenarnya bisa terdeteksi bahwa itu tulisan. Karena basicnya itu dalam HTML itu tulisan tidak ada tag itu adalah tulisan. Teridentifikasi. Kemudian ada juga yang namanya heading. Heading itu adalah ukuran dari tulisan tersebut. Kita bisa mulai dari H1. Nah, kita kasih nama ini langsung aja heading 1. Nah, jadi 1 itu paling besar ya headingnya. Nanti juga ini berlaku juga di Microsoft Word, di aplikasi-aplikasi menulis itu ada juga istilah-istilah seperti ini. Terus heading 2, nah heading ini sampai heading 6. Coba kita tulis semua. Heading 2, kemudian heading 3, kemudian heading 4, heading 5, belum yang terakhir. Nanti yang terakhir heading 6, heading 5, ini spasi, heading 6 terakhir. Oke. Yang pertama ini heading. Terus juga ada kayak semacam tulisan gitu, layout, bukan layout ya. Misalnya kita mau enter, mau spasi, ini bisa namanya ada BR. Nah, BR ini bentuk spasi. Misalnya kita kasih nama dikasih P ya. Di atas adalah break rules atau enter lah bahasanya. Jadi di enter gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya HR atau horizontal rules, itu untuk garis. Nah, seperti ini. Kemudian juga banyak sekali settingan apa namanya tulisan, seperti misalkan tag bold, terus juga ada tag I itu ya italic ya.
jadi miring kayak gitu. Kemudian ini kita kasih BR apalagi ya, banyak sekali sih. Jadi nanti teman-teman bisa cari aja dan coba gitu. Mungkin kalau taruh sini terlalu banyak, kita lanjut aja ke bagian gambar. Gimana kita memasukkan gambar di dalam HTML, yaitu menggunakan tag image. Nah, dia tag ini adalah tidak mempunyai tag penutup, jadi dia empty element ya. Nah, image ini misalnya kita pakai lagi yang tadi, ini bisa dipakai 2 kali ya. Nah, atau yang lain deh, yang lain biar agak besar sedikit karena itu kecil sekali. Mungkin ini lampu aja deh, ini lampu ya, jadi taruh sini. Coba kita linkkan, kita tulis. Nah, src atribut src adalah source atau sumber video atau foto yang akan ditampilkan. Nah, ini udah. Kemudian ini alt adalah alternatif. Jadi ketika gambar tersebut sumbernya tidak ada, rusak atau gimana, nah dia akan munculkan teks ini. Misalkan ini image, kita save ya. Nah, image itu seperti ini munculannya. Kemudian biar ada ini kita kasih BR juga. Nah, kemudian apa namanya, misalkan ini salah penulisannya atau hilang ya gambarnya di server atau di penyimpanan, nah ini akan muncul ini image. Itu kita bikin copy paste aja ya, copy paste. Ini yang salahnya. Oke, kemudian kita belajar lagi tentang hyperlink. Hyperlink itu kalau kita pencet tulisan, gambar atau itu, nanti kita akan berpindah ke link yang tercantum. Bisa link yang di lokal, ada yang bisa juga di link yang internet gitu. Jadi misalkan linknya kalau dipencet ke Google, nah itu bisa. Nah, misalkan kita nyalakan internetnya terlebih dahulu. Oke, kita pakai namanya tag A ya, tag A. Di sini ada href sama seperti tadi. Nah, kita bisa misalkan kita buat file HTML baru, misalkan hyperlink HTML. Kita kasih di bagian body ini hyperlink. Kemudian kita linkkan ya. Tadi namanya hyperlink HTML. Nah, ini tulis ini klik di sini, misalkan klik di sini. Kasih BR juga. Biar 2 kali biar nggak kelihatan. Nah, sini ini ada seperti biru ya. Kalau kita pencet, nah dia akan berubah nih ke dalam hyperlink HTML. Seperti itu. Ini yang lokal. Kalau kita ingin yang di internet, link internet bisa juga. Misalkan Google. Nah, misalkan ini kita copy ya linknya, kemudian kita taruh sini, kita save, kita buka di
tampilan hasil HTML-nya, kemudian kita klik sini. Nah, dia akan berubah ke melingkan ke link yang kita cantumkan di tag A ini. Kemudian di link ini kita bisa isi juga dengan gambar misalkan. Kita coba ya dengan image dengan gambar yang sama pakai page ini gambar bohlam. Nah, kita kasih ini hyperlink. Nah, di sini muncul juga. Nah, ini bisa kita klik nih. Kalau kita klik, dia akan ke Google. Jadi sama saja mau isi link, mau isi image, kita juga bisa isi video, tapi nanti aja kalau video di next episode. Kemudian juga ada apa lagi ya? Coba saya cek. Kalau ada yang terlewat. Ada div juga ya. Div itu seperti kayak mengkelompokkan atau area, kita bisa buat area. Misal kita tulis ya namanya tag div. Nah, terus kita kasih p ini div. Nah, nanti ini akan berguna dalam file yang besar. Jadi dia berbeda ya. Walaupun di sini tidak ada BM, tapi dia terpisah gitu. Ada juga mirip seperti div, cuman dia tuh di dalam tidak memisahkan diri, tidak membuat blok sendiri, tapi dia ngikut di dalam. Misalkan ini div ya, ini div, terus kita kasih dan ini span. Nah, kita kasih span ya namanya ya, kita span, terus kita span kasih lagi di sini. Lihat, ini nggak ada perbedaan apapun, tapi ini kita memblok div. Nah, ini akan memisahkan diri nih span ini. Padahal dia sama-sama sifatnya hanya untuk membuat blok. Nah, itu bedanya. Oke. Kita lanjut. Ada namanya juga untuk penulisan tulisan ya. Namanya tag pre. Nah, pre itu apa? Artinya pre-formatted text. Jadi, misalkan ini di dalam paragraf nih, kita mau menuliskan sesuatu yang panjang. Misalkan ini paragraf, kita spasi, kita enter, terus kita tulis ini paragraf. Nah, ini tidak mengikuti dari mau kita enter berapa kali pun, kita tulis ngasal misalkan. Nah, ini bakalan formatnya seperti ini, tidak bisa enter, harus BR. Nah, sebenarnya bisa pakai BR, cuman kalau kita pakai BR terus, kalau aplikasi website sudah besar, itu akan menyulitkan kita. Nah, makanya ada namanya tag pre. Kita coba, kita tulis ini pre, kita enter, ini pre juga. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini akan mengikuti nih tulisan yang di atas formatnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi segitu aja. Sekarang kita coba langsung ke mini project ya. Kita hapus. Kita misalkan ingin membuat
Ya, kita di sini dulu deh. Kita ingin membuat agar lebih bagus, kita buat mini project ya. Misalkan kita ingin membuat tampilan aplikasi yang sederhana, yang berisikan foto, kemudian penjelasan dari foto tersebut. Ini udah ada ini ya. Kita kasih nama hal ini website, kemudian kita di bawahnya kita kasih image. Nah, kita cari nih misalkan image-nya masjid. Cirebon aja, di kota saya ya. Kota kelahiran saya Cirebon. Biasa bisa mendeskripsikan misalkan ini save, dan kita taruh sini. Nah, kita linkkan di sini download ini Cirebon. Kemudian udah muncul ya. Kemudian juga kita ada namanya text style, tapi di next video kita akan buat. Kemudian kita tulis juga P untuk penjelasannya. Misalkan ini adalah kota Cirebon. Nah, ini kita ingin membuat kota Cirebon ini menjadi tebal dengan cara, kalau kalian ingat, dengan B atau bold. Bisa juga dengan strong, sama fungsinya. Nah, dia akan tebal sini. Sekarang kita pakai strong ya. Kita kasih strong. Nah, ini juga sama tebal. Kota Cirebon, tempat kelahiran danku. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita bisa membuat link atau hyperlink yang akan kalau dipencet dia bisa misalkan ke website Wikipedia tentang Cirebon. Kita buat tag A. Nah, kemudian kita cari Cirebon, kita Wikipedia ya, website Wikipedia. Nah, ini kemudian kita salin link yang di sini, taruh di atribut href, dan kita tulis klik di sini untuk informasi detail tentang nggak usah panjang-panjang ya, klik di sini untuk melihat informasi. Nah, ini udah muncul. Kita klik di sini akan terbuka. Nah, ini adalah website pertama kita, pelajaran pertama kita. Jadi seperti itu saja dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus berlatih. Ini adalah start yang paling awal. Jadi perjalanan kita masih panjang. Oke, semangat untuk belajar. Kalau misalkan ada salah dari saya atau kekurangan, memang saya lagi masih belajar. Jadi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.